Kenapa Wahabi ini menjadi aneh? Karena memang Wahabi ini tadinya diciptakan di Saudi untuk memperkuat kekuasaan politiknya keluarga Ibnu Saud, dan kemudian barang ini dibawa ke Indonesia dengan kultur yang berbeda, demografi yang berbeda, dengan suasana politik yang berbeda, dan kemudian terjadilah benturan-benturan itu. Coba Pak, ini saya mau cerita sedikit tentang kelahiran Wahabi. Pertemuan antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan keluarga Ibnu Saud terjadi pada tahun 1734. Keluarga Ibnu Saud merasa punya kepentingan, saya harus didukung oleh ulama dari Najd. Lalu muncullah Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini. Dia kemudian yang mendorong kekuatan politik keluarga Ibnu Saud dengan membuat fikih-fikih baru. Sulit Pak untuk ngayak orang Saudi yang agamanya sama, kepercayaannya sama, tapi di satu sisi dia itu orang saya apa bukan? Untuk mengayak ini, kemudian mereka mengadopsi konsep al-wala wal baroknya dari Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Tapi masalahnya Pak, kalau konsepnya Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, ini masih oke-oke aja lah, karena soal keimanan. Tapi ketika diakomodasi oleh Saudi dan dimodifikasi, sampai akhirnya orang yang berbeda pilihan politik pun bisa dikatakan kafir dan bisa dimusuhi. Ini yang menjadi masalah. Lalu kemudian keluarlah fikih-fikih itu. Musik diharamkan. Ini makanya sampai sekarang ini Muhammadiyah nggak mau mengharamkan musik. Karena mereka paham dengan genealogi ini. Dengan sejarah ini. Lalu Wahabi mengharamkan musik. Kenapa? Keluarga Ibnu Saud itu paling takut kalau ada orang berkerumun Pak. Takutnya mereka itu memberontak kepada kerajaan. Diharamkan. Mengapa ziarah kubur kemudian diharamkan? Dan mengapa situs-situs Kanjeng Nabi hampir dihancurkan semua? Karena memang keluarga Ibnu Saud tidak mau orang Saudi ini punya ikatan masa lalu dengan leluhurnya. Mereka maunya itu semua mengidolakan keluarga Ibnu Saud. Makanya ziarah kubur juga dibatasi. Lalu kemudian maulidan. Oh maulidan apalagi? Makamnya Kanjeng Nabi aja hampir dihancurkan. Untung komite Hijaz ulama dari Indonesia menghalangi itu. Kalau enggak habis itu raudhah itu. Nah, mengapa mereka kemudian ingin menghapus semua situs-situs itu? Mereka memang mengatakan punya dasar supaya tidak musyrik. Tapi sebenarnya apa? Orang Saudi